semuanya, selamat datang di video kami. Kami dari kelompok 2 dengan saya Aridi Ayu Pangastuti, Saya Ina Fitri, saya Zahra Pratayu, dan saya Amalia Diolukian. Jadi, di video kali ini kami akan menjelaskan gimana sih caranya menganalisis deskriptif, kemudian ada uji normalitas, yang ketiga ada analisis dimensionalitas atau bisa disebut validitas, dan yang terakhir kita akan menguji reliabilitas data. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke tahap yang pertama, yaitu analisis deskriptif. Let's go. Oke, jadi sebelum kita menganalisis deskriptif, kita coba lihat datanya dulu ya teman-teman. Oke, jadi kita mempunyai data pemaafan, skala pemaafan dengan 3 subskala, yaitu avoidance, revenge, dan benevolence. Tapi di sini ada catatan, yaitu aspek avoidance dan revenge bersifat unfavorable. Maka skor butir harus dibalik atau reserve scoring sebelum dianalisis. Penyekoran terbalik dapat dilakukan secara manual atau menggunakan fitur di dalam software. Kita coba cara manual dulu ya teman-teman. Jadi, misal kita mau mengubah yang avoidance. Sebagai contoh, di sini aja ya teman-teman. Jadi rumusnya yaitu sama dengan 6 dikurangi kolom ini dan enter. Nah, 2. Kemudian kita copy. Oke. Jadi ini merupakan kebalikan dari avoidance yang butir 1. Tapi tanpa berlama-lama, kita sudah menyiapkan data yang sudah semuanya dibalik, yaitu di Oke, jadi kita udah mempunyai data 12 butir dan yang avoidance revenge-nya itu udah dibalik ya teman-teman, karena catatannya tadi harus dibalik. Oke, langsung aja kita mulai ke deskriptifnya, yaitu langkah pertama analyze deskriptif statistik. Oke. Terus kita blok semua. Kita ke sini. Terus kemudian kita centang. Ini kita pastikan minnya sudah tercentang, standar deviasi sudah tercentang, minimum sama maksimum sudah tercentang. Terus kemudian kita coba baca per butirnya ya teman-teman. Jadi di butir 1 itu terdapat minnya yaitu 2,389. Kemudian standar deviasinya yaitu 1,087, nilai minimumnya 1, dan nilai maksimumnya 5. Dapat nilai minimum 1 dan nilai minimum 5. Jadi kita mulai analis yang satu-satu dulu ya teman-teman. Nah, diketahui bahwa valid ini tuh jumlah N, yaitu untuk semuanya 175 N-nya. Kemudian nilai min-nya untuk AV1 yaitu 2,389. Kemudian untuk standar deviasi yaitu 1,087. Kemudian untuk nilai minimum dan maksimum semua butirnya yaitu sama dengan nilai minimum 1 dan nilai maksimum 5. Kemudian bisa kita dilihat di sini AV2-nya yaitu nilai min-nya 2,446, standar deviasinya 1,043, kemudian AV3-nya 2,6
23 dan nilai standar deviasinya 1,096. Dan seterusnya begitu ya teman-teman cara bacanya. Kemudian kita lanjut di uji normalitas. Caranya gampang banget, jadi kalian cukup menambah di Shapiro-Wilk test. Dicentang aja. Nah, ini ketambahan nilai Shapiro-Wilk, p-value of Shapiro-Wilk. Nah, cara bacanya gimana? Yaitu, ini kan nilainya kurang dari 0,01. Itu berarti data ini tidak berdistribusi normal karena data yang berdistribusi normal itu lebih dari 0,05. Oke, selanjutnya. Oke, teman-teman. Yang selanjutnya yaitu kita akan menganalisis dimensionalitas menggunakan CFA atau Confirmatory Factor Analysis. Kita share screen dulu ke GISP-nya. Oke. Kita yang pertama kita klik Analysis, lalu masuk ke Faktor. Terus kita klik Confirmatory Factor Analysis. Nah, di kolom ini kita pindahin dulu faktor 1, yaitu average. Tempat ini. Nah, ini faktor 1. Lalu kita tambahin, yaitu yang kedua revenge-nya. Yes. Lalu yang ketiga yaitu benevolence. Oke. Nah, faktor 1 ini kita ubah jadi average. Faktor 2 revenge, yang faktor 3 benevolence. Oke. Selanjutnya, di sini kita akan klik di model option. Di additional output, teman-teman. Lalu di sini kita klik di R-square, di additional fit measure, lalu juga kita klik di implied covariance matrix, terus residual covariance juga, dan juga modification indicates. Oke. Nah, itu yang kita klik. Selanjutnya, kita interpretasi. Bisa dilanjut oleh teman saya. Nah, oke teman-teman, sekarang kita masuk ke interpretasi dari CFA atau Confirmatory Factor Analysis. Yang pertama kita baca dari chi-square testnya terlebih dahulu. Ini akan memenuhi indikator baik apabila p-value-nya itu lebih dari 0,05. Sedangkan di sini terdapat p-value-nya itu adalah 0,001 sehingga skala tersebut tidak memenuhi indikator baik. Kemudian ada GFI, ini teman-teman Goodness of Fit Index, yaitu indikatornya itu lebih dari 0,90. Sedangkan di sini hasil GFI-nya itu yaitu 0,924. Maka ini lebih besar dari 0,90 sehingga dapat dikatakan bahwa skala tersebut semakin baik. Oke, yang ketiga ada CFI. Nah, ini teman-teman ada comparative fit index. Nah, untuk p-value-nya sendiri itu akan dikatakan semakin baik apabila lebih dari 0,09. Nah, 0,9. Nah, sedangkan di sini hasilnya itu ada 0,959. Maka untuk skala tersebut dapat dikatakan
semakin baik. Nah, kemudian ada RMSEA. Nah, ini di sini teman-teman ada root mean square error of approximation. Untuk p-value-nya sendiri itu harus kurang dari 0,05. Nah, sedangkan di sini p-value-nya itu adalah lebih dari 0,05, yaitu ada 0,063. Maka dapat dikatakan kurang baik. Oke, kemudian yang berikutnya ada TLI. TLI itu ada di sini teman-teman, ada Tucker-Lewis Index. Di sini untuk p-value-nya itu ada lebih dari 0,9. Nah, sedangkan di sini hasilnya itu ada 0,947, maka lebih besar dari 0,9 sehingga dapat dikatakan bahwa skala tersebut memiliki kecocokan yang baik. Dan kemudian yang terakhir ada SRMR. Ini di sini ada standardized root mean square residual. Untuk indikator baiknya itu adalah kurang dari 0,08, sedangkan di sini ini ada 0,069, maka dapat dikatakan skala tersebut fit modelnya tinggi. Oke. Oke, teman-teman. Berikutnya itu kita menuju ke dimensionalitas. Nah, untuk dimensionalitasnya sendiri itu ada di plots. Kemudian kita klik yang model plot, show parameter estimate. Nah, kita tunggu, ini masih loading ya, teman-teman. Masih loading. Nah, ini sudah mulai muncul. Nah, ini untuk model plotnya. Oke, di sini terlihat bahwa skala tersebut, yaitu skala pemaafan, itu terdiri dari 3 subskala. Ada average, raving, dan benevolence. Nah, masing-masing dari subskala ini memiliki indikator perilaku yang berjumlah 4. Maka, skala ini termasuk ke dalam multidimensionalitas. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke menguji dari reabilitas data. Nah, ini kan sudah ada datanya. Kita langsung bisa pencet analisis, kemudian bisa dipencet reliability, dan ini paling bawah ada unidimensional. Maksudnya yang di sini ada unidimensional reliability. Kita bisa pencet. Nah, ini kita bisa di kananin semua ya, teman-teman. Terus untuk analisisnya, ini kita bisa pencet di koefisien alpha dan juga omeganya. Ini juga dipencet ya, teman-teman. Ya, seperti itu. Terus untuk meannya bisa dicentangin, di checklist. Nah, ini masih loading ya, teman-teman. Kita tunggu ya. Nah, ini keluar ya, teman-teman, dari koefisien omeganya menunjukkan estimate-nya 0,813. Nah, untuk standar idealnya, nilai idealnya itu ada di 0,7, teman-teman. Nah, ini kan artinya melebihi. Nah, itu berarti dapat dikatakan bahwa omeganya ini berada di rentan yang sangat tinggi, yang tinggi maksud saya. Kemudian selanjutnya kita lihat di yang bagian koefisien alpha. Ini ada estimate-nya 0,844, teman-teman. Nah, sama seperti omega, kalau untuk nilai idealnya itu ada di 0,7. Jadi ini kan melebihi, berarti dapat dikesimpulan bahwa omeganya, skornya itu berada di rentan yang tinggi. Seperti itu. Oke, teman-teman, itu tadi pemaparan dari kami, dari kelompok 2.
Kami harap bahwa pemaparan tadi itu memberikan manfaat dan juga insight bagi teman-teman yang menonton. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa diberikan like, diberikan subscribe, dan juga komen yang positif ya teman-teman. Terima kasih. Dadah!